kali ini saya akan mempresentasikan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 24. Latar belakang. Menurut Waluyo, tahun 2020, halaman 127, PPh Pasal 24 memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Dengan kata lain, PPh Pasal 24 bertujuan untuk menghindari pajak bergada internasional dengan memberikan fasilitas pengkreditan pajak luar negeri. Melalui mekanisme ini, pemerintah Indonesia berusaha menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari dua yurisdiksi berbeda. Hal ini juga memperkuat prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Definisi PPh Pasal 24. PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar, dipotong, atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar, dipotong, atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghitungan batas maksimum kredit pajak di luar negeri yang dapat dikreditkan tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara. Subjek dan objek PPh Pasal 24. Wajib pajak yang menjadi subjek atau memanfaatkan hak kredit pajak Pasal 24 diantaranya wajib pajak orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap atau BUT yang memiliki pendapatan dari luar negeri dan terutang pajak penghasilan. Sedangkan sumber penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan 24 yakni penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri sesuai Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari penghasilan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan dari BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan atau permodalan perusahaan pertambangan di luar negeri. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri. Dan yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan harta dari BUT di luar negeri. Mekanisme pengkreditan pajak luar negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Menurut Jamaya dan Dr. Wahidullah tahun 2021, pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri seperti bunga, dividen, sewa, dan usaha, dan lain-lain. Serta teknis proses pengkreditan pajak luar negeri terhadap pajak yang terutang di dalam negeri diatur dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 184 KMK 3 tahun 2002 sebagai berikut. Yang pertama, pengkreditan pajak yang dibayar di luar negeri harus dilakukan dalam tahun pajak yang sama. Dan yang kedua, nominal yang dapat dikreditkan adalah maksimal sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Namun ada batas nominal tertentu menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dan dilakukan untuk tiap-tiap negara. Ketentuan kredit PPh Pasal 24. Untuk memanfaatkan kredit pajak luar negeri, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak. Yang pertama, syarat administrasi. Untuk mengklaim kredit pajak, wajib pajak harus melengkapi beberapa dokumen administratif seperti antara lain, yang pertama ada bukti pemenuhan pembayaran pajak di luar negeri berupa salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan PPh luar negeri atau bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya pembayaran PPh luar negeri yang sekurang-kurangnya membuat informasi nama wajib pajak dalam negeri dan jumlah PPh luar negeri. Yang kedua, SPT tahunan pajak penghasilan yang disampaikan di luar negeri oleh cabang atau perwakilan wajib pajak dalam negeri di luar negeri. Selanjutnya yang kedua, untuk hal yang perlu dipenuhi wajib pajak adalah batasan kredit pajak. Batas kredit maksimal kredit pajak adalah nilai
yang paling rendah antaranya jumlah PPh yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri berdasarkan ketentuan P3B. Lalu, jumlah PPh luar negeri, yaitu jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak, dikalikan dengan PPh terutang atas penghasilan kena pajak paling tinggi sebesar PPh terutang. Contoh perhitungan. PT ABC memperoleh penghasilan itu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan bunga dari negara X sebesar 1 miliar rupiah dan dikenai PPh luar negeri sebesar 300 juta. Tidak terdapat P3B antara Indonesia dengan negara X. Yang kedua, penghasilan usaha di negara Y sebesar 3 miliar dan dikenai PPh luar negeri sebesar 450 juta. Tidak terdapat P3B antara Indonesia dengan negara Y. Yang ketiga, penghasilan neto dalam negeri sebesar 4 miliar. Seluruhnya merupakan objek pajak dan tidak dikenakan PPh final. Jadi total penghasilan neto fiskal PT ABC adalah 8 miliar. Maka penghasilan kena pajaknya 8 miliar. PPh terutang di Indonesia yaitu 22% dikali 8 miliar sama dengan 1 miliar 760 juta rupiah. Besarnya kredit pajak PPh pasal 24 per penghasilan untuk tiap negara. Penghasilan bunga dari negara X yaitu PPh luar negerinya 300 juta. Jumlah tertentu yaitu 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 1 miliar 760 juta, yaitu 220 juta. Jadi jumlah PPh luar negeri atas penghasilan bunga dari negara X yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang di Indonesia hanya sebesar jumlah tertentu, yaitu 220 juta. Selanjutnya, penghasilan usaha dari negara Y dengan PPh luar negeri yaitu 450 juta. Jumlah tertentunya yaitu 3 miliar dibagi 8 miliar dikali 1 miliar 760 juta. Maka dapatlah 660 juta rupiah. Jumlah PPh luar negeri atas penghasilan usaha dari negara X dapat dikreditkan dengan PPh terutang di Indonesia adalah sebesar PPh luar negeri yaitu 450 juta. Total PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh PT ABC terhadap PPh terutang di Indonesia adalah 220 juta ditambah 450 juta, maka hasilnya adalah 670 juta. Kesimpulan, PPh pasal 24 hadir sebagai solusi atas permasalahan pajak berganda internasional, yaitu situasi di mana satu sumber penghasilan dikenai pajak di dua negara sekaligus. Melalui mekanisme penkreditan pajak luar negeri, wajib pajak dalam negeri diberikan hak untuk mengurangkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, di mana negara berupaya melindungi wajib pajak agar tidak menanggung beban pajak berlebihan. Sekian, terima kasih.